Pada part kedua, Mimin akan mencoba membahas dokumen lain yang juga berasal dari koleksi Skrieke. Dokumen ini adalah doa yang ditulis dalam aksara Arab. Sama dengan poster syair sebelumnya, dokumen ini juga dicetak oleh anak Habib Utsman yang bernama Sayyid Yahya. Sebagaimana tertera pada dokumen di bagian kanan atas halaman, kita dapat melihat sebuah pengantar berbahasa Melayu, dalam aksara Arab Jawi yang berbunyi, "Ketahui hai sekalian saudara Islam, bahwasanya kita sekalian punya pendapatan segala nikmat atas kepeliharaan diri dan anak bini dan harta. Maka sekalian nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, dengan lantaran segala pengurusan governemen Raja Holanda atas segala negerinya. Maka patutlah kita membalas kebajikan padanya. Maka yang terlebih kebajikan iaitu bahawa kita mendoakan bagi Seri Paduka Baginda Raja Puteri yang termulia, dengan doa yang diharuskan oleh syara, iaitu sebagai doa yang tertulis di bawah ini yang sesungguhnya, bahwasanya doa ini manfaatnya balik kepada kita sekalian pula sebagaimana dipahami akan maknanya. Maka dibaca doa ini di masjid sesudah sembahyang Jumaat di hari Ramai Agustus 1923. Yang perlu diperhatikan dalam pengantar ini adalah, umat Islam diingatkan akan fakta bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada mereka perlindungan atas diri sendiri, keluarga dan harta benda seseorang. Dan Tuhan telah melakukannya melalui administrasi pemerintahan Ratu Belanda. Untuk membayar ini umat Islam harus berdoa bagi Ratu Wilhelmina, dengan doa yang sudah dituliskan pada bagian setelahnya, yang kurang lebih bisa diterjemahkan begini. Hai Tuhan yang amat halus pemeliharaannya, dan yang empunya perbendaharaan buat hambanya yang doif, dan Tuhan yang empunya kerajaan bumi dan langit. Engkau jiwa yang amat mengetahui barang yang nyata daripada kami, dan barang yang tersembunyi daripada kami. Hai Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah memeliharakan kami di dalam segala negeri ini, sekira-kira tiada ada yang sesuai atas kami di dalam perihal agama kami, dan di dalam perihal kehidupan kami dan kawin kami. Dan telah Engkau beri nikmat bagi kami, dengan peliharaan Engkau dengan mendapat sentosa bagi segala diri kami dan harta kami, sehingga mudah bagi kami mencari kehidupan dan keuntungan bagi kami. Dan telah Engkau jadikan lantaran segala nikmat ini, di dalam pengurusan kerajaan Holanda akan segala negeri-negerinya, syarat melakukan kemanan dan tirikan kebajikan pada antara rakyatnya, beserta pertirikan kebijakannya di dalam memelihara akan perihal agama, yang setengah daripada itu mendirikan segala penghulu dengan gaji-gajinya, dan mempatutkan segala masjid, dan tiada menintangi atas agama atau campur padanya. Maka kami mintahlah pada Tuhan, akan ketetapan dan kelebihan ini nikmat yang tersebut bagi kami. Hai Tuhan kami, dengan sebagaimana Engkau telah takdirkan segala nikmat ini, dengan lantaran pengurusan ini kerajaan, maka kami mintalah pada Engkau membalas pada kebajikan kerajaan ini, dengan meliputi segala keselamatan yang sempurna, bagi Seri Baginda Raja Puteri yang termulia, dan mengaruniakan baginya panjang umur dengan hiasan sehat badannya, dan mengaruniakan kerajaannya, dengan segala keuntungan dan kekayaan yang besar, dan dengan pendapatan segala kebajikan yang tersimpan di dalam bumi, dan mengaruniakan oleh Engkau baginya akan perangai-perangai yang disukai oleh Engkau, hingga terbitlah cahaya bintang kerajaannya itu, bersinar-sinar pada antara segala manusia, dengan menguntungkan kekayaan bagi segala negeri kerajaannya, dengan kemuliaan pendapatan kehidupan bagi sekalian rakyatnya, dengan selamat selama-lamanya, dan mengaruniakan oleh Engkau pula bagi Seri Baginda Raja ini, akan peringatan membuat segala kebajikan atas memelihara akan sekalian rakyatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pengantar yang diselingi dengan teks doa ini, dilanjutkan dengan catatan,
Khutbah dan doa ini beralaskan kepada buah pikirannya almarhum Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Qoddasallahu sirroh. Amin. Kemudian disisipkan lagi sebuah catatan yang berbunyi, ini hasil maksudnya doa yang tersebut dengan pendek bicaranya. Terakhir, dokumen tersebut menampilkan terjemahan doa dalam bahasa Melayu yang sebelumnya telah Mimin bacakan. Doa ini sama dengan doa yang pernah diucapkan Habib Utsman yang dibuat pada tahun 1898 ketika Wilhelmina baru naik tahta. Pada teks doa ini, tertulis kata Al-Jadidah, yang artinya Ratu Baru. Sedangkan pada teks dokumen doa sebelumnya tertulis Al-Masyunah, yang berarti Ratu yang berbudi luhur. Kedua dokumen berisi doa yang sama ini menjelaskan kepada kita, akan kesetiaan Habib Utsman dan anaknya secara penuh, terhadap istana kerajaan Belanda. Kita jadi bertanya-tanya, sebetulnya untuk siapa teks-teks ini ditujukan? Sebagaimana telah kita lihat, bahwa dokumen ini berbahasa Melayu yang tentunya tidak ditujukan untuk orang Belanda. Selain itu, penggunaan aksara Arab yang sejak awal abad ke-20 mulai ditinggalkan, semakin membatasi objek yang dituju hanya pada orang-orang yang mengetahui aksara Arab. Meskipun secara jelas sekali dalam pengantar doa ini terlihat catatan untuk khalayak muslim. Hampir tidak diketahui bagaimana penyebaran dua teks doa ini sehingga bisa diterima dan diketahui oleh khalayak umum. Yang jelas, satu-satunya hal yang bisa kita lihat adalah reaksi negatif bukan hanya di kalangan muslim, namun juga kelompok nasionalis. Para penghulu dan pejabat agama menjadi sasaran nyinyir rakyat, karena telah mau diperintah para bupati untuk menyelenggarakan perayaan Ratu dan mengucapkan doa ini di masjid-masjid. Para penghulu dituduh telah menggunakan agama, bukan untuk menghormati nabinya, alih-alih pada ratu kafir.